Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farus Samira dengan NIM 12300023049 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video dengan materi biomekanika. Langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika adalah bidang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip mekanika dan fisika dengan ilmu biologi untuk memahami gerakan tubuh manusia dan organisme hidup lainnya. Ini meliputi studi tentang struktur tubuh, fungsi otot, tulang, dan sendi, serta cara tubuh berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kedokteran, biomekanika digunakan untuk menganalisis gerakan tubuh manusia, mendiagnosis cedera, dan merancang intervensi rehabilitasi. Di bidang olahraga, ini membantu pelatih dan atlet untuk meningkatkan kinerja, mencegah cedera, dan merancang latihan yang efektif. Di dunia rekayasa, biomekanika digunakan untuk merancang peralatan medis seperti prostesis dan alat bantu mobilitas, serta untuk mengembangkan teknologi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis biomekanika. Yang pertama ada biomekanika umum atau general biomekanik. Biomekanika umum mencakup studi tentang prinsip-prinsip fisika yang diterapkan pada gerakan tubuh manusia dan organisme lainnya di berbagai konteks. Ini mencakup yang pertama ada analisis gerakan, memahami pola gerakan tubuh termasuk kinematika atau pergerakan dan dinamika atau interaksi gaya dan gerakan. Yang kedua ada struktur tubuh, mempelajari anatomi tubuh seperti tulang, otot, dan sendi, serta cara komponen-komponen ini bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan. Yang ketiga ada interaksi dengan lingkungan, memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti gaya gravitasi dan gesekan mempengaruhi gerakan tubuh. Yang keempat ada penerapan dalam olahraga, digunakan untuk meningkatkan teknik atlet, mencegah cedera, dan merancang program latihan yang lebih efektif. Yang kelima ada penerapan dalam kedokteran, mendiagnosis cedera, merancang intervensi rehabilitasi, dan mengembangkan perangkat medis seperti prostesis. Yang keenam ada penerapan dalam rekayasa, merancang peralatan medis dan teknologi yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia. Penerapan prinsip-prinsip biomekanika umum membantu dalam pemahaman gerakan tubuh dan pengembangan solusi untuk meningkatkan kesehatan, kinerja, dan keselamatan manusia dalam berbagai konteks. Untuk yang kedua yaitu biomekanika kerja atau occupational biomekanik. Biomekanika kerja adalah cabang dari biomekanika yang mempelajari interaksi antara tubuh manusia dengan lingkungan kerja dan tugas-tugas pekerjaan. Ini meliputi yang pertama ada ergonomi, menganalisis bagaimana tempat kerja, peralatan, dan tugas-tugas kerja dapat dirancang agar sesuai dengan karakteristik fisik dan fisiologi manusia untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Yang kedua ada analisis gerakan, mengidentifikasi beban fisik yang ditanggung oleh pekerjaan dalam melakukan aktivitas tertentu dan mengevaluasi resiko cedera serta kelelahan. Yang ketiga ada pengembangan solusi, merancang perubahan pada tempat kerja, alat, atau proses kerja untuk mengurangi risiko cedera dan peningkatan produktivitas, termasuk melalui penggunaan teknologi atau alat bantu yang ergonomis. Yang keempat ada kesehatan dan keselamatan kerja, memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan dengan memperhitungkan faktor-faktor biomekanik dalam desain tempat kerja dan tugas kerja. Penerapan biomekanika kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, mencegah cedera kerja, dan meningkatkan efisiensi kerja melalui desain tempat kerja yang ergonomis dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu penerapan biomekanika. Yang pertama ada olahraga, menggunakan analisis biomekanik untuk memahami gerakan atlet,
mengoptimalkan teknik, dan merancang program latihan yang sesuai untuk meningkatkan kerja. Menerapkan teknologi seperti motion capture dan pengukuran kekuatan untuk mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap cedera dan mengembangkan strategi pencegahan. Yang kedua, ada kedokteran dan rehabilitasi. Mendiagnosis cedera muskuloskeletal dan saraf dengan menggunakan prinsip biomekanik untuk memahami sebab dan efeknya pada tubuh. Merancang peralatan medis seperti prostesis dan perangkat bantu lainnya dengan mempertimbangkan biomekanika tubuh manusia untuk memaksimalkan kenyamanan dan fungsionalitas. Yang ketiga, ada teknik industri dan ergonomi, merancang tempat kerja, alat, dan mesin dengan mempertimbangkan biomekanika agar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pekerja serta mengurangi resiko cedera. Melakukan analisis biomekanik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Yang keempat, ada rekayasa biomedis, menggunakan prinsip biomekanika dalam pengembangan perangkat medis seperti alat diagnosis, implan, dan instrumen bedah untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Yang kelima, ada desain produk dan transportasi, mengintegrasikan aspek-aspek biomekanika dalam desain produk sehari-hari seperti kursi, kendaraan, dan alat bantu mobilitas untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna. Menganalisis kecelakaan kendara untuk memahami dampaknya pada tubuh manusia dan merancang sistem keselamatan yang lebih baik. Penerapan biomekanika di berbagai bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kinerja, dan keselamatan manusia serta mengoptimalkan desain produk dan sistem untuk mendukung kebutuhan fisik dan fungsional manusia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang, jaringan penghubung, dan otot. Yang pertama yaitu tulang. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia dan memberikan struktur dan dukungan yang penting. Sel-sel tulang yang disebut osteosit terdiri dari matriks keras yang mengandung mineral seperti kalsium dan fosfor yang memberikan kekuatan dan kepadatan pada tulang. Tulang tidak hanya memberikan kerangka bagi tubuh, tetapi juga berperan dalam pembentukan darah melalui sumsum tulang, serta menyimpan mineral dan lemak yang penting untuk keseimbangan kalsium dan energi. Yang kedua yaitu jaringan penghubung. Jaringan penghubung adalah kelompok jaringan tubuh yang berperan dalam menghubungkan dan mendukung struktur tubuh lainnya. Beberapa jenis jaringan penghubung meliputi tulang rawan, ligamen, tendon, dan jaringan ikat longgar. Tulang rawan seperti tulang rawan hialin dan fibrokartilago memberikan struktur dan dukungan elastis pada tubuh, sementara tulang adalah jaringan penghubung yang kuat dan keras. Ligamen adalah serat penghubung elastis yang menghubungkan tulang dengan tulang di sendi. Sementara tendon adalah serat penghubung yang menghubungkan otot dengan tulang, memungkinkan pergerakan tubuh. Yang ketiga ada otot. Otot adalah jaringan tubuh yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh dan berfungsi dalam pergerakan pemeliharaan posisi tubuh dan perubahan bentuk tubuh. Otot terdiri dari serat otot yang panjang dan silindris yang berkontraksi dan memanjang untuk menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis otot utama, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Untuk otot rangka, melekat pada tulang dan digunakan untuk gerakan tubuh yang disengaja seperti berjalan dan mengangkat benda. Untuk otot polos ditemukan di dalam organ-organ internal dan berfungsi secara involuntar untuk mengatur gerakan internal tubuh seperti pencernaan dan peredaran darah. Untuk otot jantung adalah otot yang membentuk dinding jantung dan berkontraksi secara ritmis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga jenis jaringan ini berperan penting dalam menjaga struktur, fungsi, dan gerakan tubuh manusia serta organisme lainnya, serta memastikan keseimbangan dan kesehatan keseluruhan tubuh. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi biomekanika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.